Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang juru tagih di Samarinda tewas di tangan nasabahnya. Pick-up parkir di Samarinda ditabrak mobil Avanza. Tidak ada korban jiwa, namun kedua mobil rusak cukup parah. Di Kampung Salai Samarinda, ibu-ibu rumah tangga berhasil menyulap gedebok pisang menjadi barang bernilai ekonomis. Pria yang digelandang polisi ini bernama Romanus Loreng, pekerja kebun kelapa sawit di Sabin Tulung, Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Romanus ditangkap polisi Kamis malam usai menghabisi Supriyadi Selamet, seorang debt kolektor atau juru tagih dengan pisau dapur. Kepada polisi, Romanus nekat menghabisi korban karena tak terima oleh perkataannya. Awalnya korban datang menemuinya dengan maksud menagih cicilannya. Karena Romanus belum memiliki uang, maka ia pun belum bisa membayar. Emosi Romanus tiba-tiba memuncak setelah korban mengucapkan kata-kata kasar. Marah. Ya. Pada saat kamu melakukan penganiayaan itu bersama siapa kamu? Sendirian, Pak. Sendirian. Iya. Di jalan atau di jalan? Di jalan. 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 Caranya gimana kamu? Yang membuat kamu marah itu apa? Yang membuat aku marah itu dia sebut sama nenek moyangku. Menyebut-nyebut? Nenek moyang. Nah, menyebut yang bagaimana yang kamu buat marah? Dia bilang, ini barang kayak barang milik nenek moyangmu. Ke kredit tidak tahu bayar. Di situ membuat aku emosi. Kapolsek Muara Kaman, Ibtu Larto menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri ini dilakukan tersangka karena tersinggung dan sakit hati. Jadi saya jelaskan, pada awalnya korban menagih cicilan di rumah pelaku. Nah, karena korban di saat menagih cicilan mengeluarkan dengan kata-kata kasar, akhirnya membuat ketersinggungan kepada nasabahnya. Sehingga nasabah merasa kesal atau jengkel. Nah, lalu korban pulang. Begitu pulang, nasabah pergi ke dapur, mengambil pisau dan mengejarnya sampai di tengah jalan, akhirnya melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Adi Saputra melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pria yang digelandang polisi Polda Kaltim ini merupakan tersangka tindak pidana perdagangan orang. Bersamanya disita barang bukti uang tunai dan ponsel yang digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi. Untuk bisa menangkap para pelaku, polisi harus bekerja keras di beberapa daerah di Kaltim. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, perkara ini diungkap di 9 kabupaten dan kota. Korbannya berjumlah 29 orang dengan tersangka 26 orang. Dari 29 orang korban, 14 orang dijadikan PSK, 12 anak di bawah umur yang juga dijadikan sebagai PSK, dan sisanya masih didalami.
Khusus untuk dijadikan PSK itu ada 16 korban yang dijadikan eksploitasi anak itu 14 orang. Tapi eksploitasi anak ini juga mengarahnya pada PSK juga. Tapi untuk yang lainnya, misalnya dia menjadi anak jalanan atau apa, itu belum kita temukan. Sebelum kasus Satgas ini dibentuk, kemarin bulan lalu ada itu anak-anak yang dieksploitasi menjadi anak jalanan, jualan tisu di jalan atau minta-minta oleh orang tua kandungnya sendiri. Para tersangka terjerat Undang-Undang Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dua perempuan yang diringkus polisi ini merupakan tersangka tindak pidana perdagangan orang. Keduanya ditangkap karena mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu di tempat hiburan di kafe. Wakapolres Penajam Pasir Utara, Kompol Bergas Hartoko menyatakan, pengungkapan perkara ini berlangsung 2 kali, yakni di kawasan Jalan Silkar dan Sotek Penajam. Awalnya polisi menangkap FA pada 6 Juni 2023 di Jalan Silkar. Setelahnya polisi menangkap SY di sebuah kafe di Sotek Penajam pada 11 Juni 2023 dini hari. Adanya informasi itu dibentuklah satu tim penyelidik yang dilakukan oleh Satreskrim Polres PPU, dan pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 01 diperkirakan itu kita mendapatkan hasil di Silkar, dan berlanjut di tanggal 11 Juni 2023 perkiraan pukul 03.30 kita mendapatkan hasil di wilayah Sotek. Itu dua-duanya di THM Cafe ya. Bupati Penajam Pasir Utara meminta polisi menindak tegas para pelaku karena telah merusak masa depan korban. Itu kan keras itu ancaman anunya, pidananya kan, ya mestinya aparat harus bertindak tegas untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku-pelaku lain yang mencoba melakukan praktek-praktek itu. Kasihan dong masa depannya anak-anak kan, kalau sampai terjadi itu lagi. Apalagi kalau diiming-imingi dengan janji-janji pekerjaan ternyata dijerumuskan, wah itu betul-betul jangan dikasih ampun lah. FA dan SY yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.